Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kiranya kasih Tuhan, sukacita dari surga melimpah-limpah dalam kehidupan kita. Sekalipun kita sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi pandemi, tapi kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Mungkin kita pernah mendengar istilah atau pepatah yang berkata, tak kenal maka tak sayang. Itu benar adanya, karena tidak mungkin kita bisa mengasihi atau mencintai orang itu kalau kita tidak mengenalnya. Demikian juga dalam hubungan kita dengan Tuhan. Tidak mungkin kita bisa mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, kalau kita tidak mengenal Tuhan. Dalam Yohanes 17 ayat 3, demikian firman Tuhan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi dari pembacaan ayat firman Tuhan ini, kita bisa melihat bahwa pengenalan akan Tuhan itu erat hubungannya, ada kaitannya dengan hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal itu kita bisa raih kalau kita jalani pengenalan kita akan Tuhan dengan baik dan benar. Menjadi orang Kristen tidak otomatis mengenal Tuhan, atau ketika kita menjadi percaya langsung mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan itu sebuah proses. Bahkan kalau di Efesus 5 katakan, pengenalan akan Tuhan itu seperti suami dan istri. Pengenalan suami dan istri itu tidak berlangsung 1 tahun, 2 tahun, tapi seumur hidup. Selama mereka hidup bersama-sama. Itu pengenalan akan Tuhan. Ada sebuah kisah di Matius 16 ayat 13 sampai 20. Ini berbicara tentang pengakuan Petrus ketika Tuhan bertanya. Jadi ada momen di mana Tuhan bertanya kepada murid-muridnya sebelum Yesus pergi ke Yerusalem untuk melakukan rangkaian misi penyelamatan manusia, yaitu untuk menderita dan disalibkan bagi dosa-dosa kita. Pada momen itu, Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, demikian, kata orang siapakah aku? Jadi dia minta pendapat murid-muridnya untuk memberitahukan siapa Yesus menurut pendapat orang banyak. Dan kemudian murid-muridnya berkata, ada yang berkata Elia, ada yang berkata Yohanes Pembaptis, ada yang berkata Yeremia, nama-nama yang hebat yang disebutkan. Kemudian Tuhan berkata, oke, ya ini bahasa saya. Kemudian Tuhan berkata, kalau menurut kamu, siapakah aku? Dan Petrus berkata, engkau adalah anak Allah. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Tuhan berkata kepada dia, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Tuhan itu ingin memastikan bahwa murid-muridnya mengenal dia secara pribadi. Walaupun murid-muridnya itu sudah mengikuti Tuhan, walaupun murid-muridnya sudah bersama-sama dengan Tuhan selama Yesus melayani di bumi, tapi dia masih bertanya kepada murid-muridnya, siapakah aku? Jangan heran orang Kristen pun banyak yang tidak mengenal Tuhan. Dia hanya mengenal Tuhan sebatas, mengenal Yesus sebatas bahwa Tuhan yang mati bagi dosa-dosa kita. Padahal kata mengenal di sini adalah mengenal karakternya, mengenal secara pribadinya Yesus, mengenal kehendaknya, mengenal kemauannya, mengenal tujuannya. Secara dalam, seperti mengenal seseorang, atau dalam hubungan suami istri seperti suami mengenal istri atau sebaliknya. Itulah pengenalan yang dimaksud di sini. Bukan hanya mengenal tahu sekilas. Ada banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan, tapi tidak terlalu mengenal Tuhan yang dia percayai. Tuhan mau kita mengenal Dia secara pribadi dan tepat dan benar. Tuhan tidak mau kita mengenal Tuhan itu dari kata orang, dari kata nenek moyang, dari kata keluarga, dari kata orang tua, dari kata kebanyakan orang. Tuhan mau memastikan apakah secara pribadi kita mengenal Tuhan itu dengan tepat dan benar. Secara pribadi tapi dengan benar. Tadi kita bisa melihat pendapat orang-orang tentang Yesus. Mereka memunculkan nama-nama tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh yang dikagumi. Tapi bukan itu. Mereka mendefinisikan Tuhan itu sesuai dengan pikiran mereka, bukan sesuai dengan kebenaran. Padahal tantangan-tantangan akhir zaman
Yang akan terjadi atas gereja Tuhan dan kita sebagai orang percaya adalah ajaran-ajaran sesat. Bahkan ajaran itu bagaikan air yang besar yang akan menghanyutkan orang-orang yang tidak punya pengajaran yang benar. Jadi bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Tuhan sudah memperkenalkan dirinya bagi kita. Karena tidak mungkin kita bisa mengenal Tuhan selama Tuhan tidak memperkenalkan dirinya kepada kita. Tapi bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menerima karya penebusan Kristus. Menerima darah Yesus sebagai penghapus dosa manusia. Kenapa? Selama ada dosa, kita tidak bisa terhubung dengan Tuhan. Kita tidak bisa menjalin komunikasi atau hubungan dengan Tuhan. Kitab Yesaya katakan, yang memisahkan kita dari Tuhan adalah dosa kita. Perkara dosa manusia, baik dosa nenek moyang atau dosa Adam dan Hawa, semuanya diselesaikan di kayu salib oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika kita menerima pengorbanan Kristus, menerima Yesus sebagai juru selamat kita, berarti kita menerima karya tebusan Kristus. Dan ketika kita menerima karya tebusan Kristus, kita bisa bersatu dengan Tuhan. Langkah selanjutnya adalah dalam Injil Yohanes katakan, kalau Roh Kudus turun ke atasmu, atau kalau Roh Kudus turun di dunia ini atau dicurahkan atas kita, maka Dia akan mengajari kita tentang Tuhan Yesus, mengajari segala sesuatu tentang Yesus. Tadi kita katakan bahwa mengenal Yesus itu kaitannya dengan hidup yang kekal. Mengenal Tuhan dimulai dari kita menerima penebusan Kristus, selanjutnya kita harus menerima pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Bagaimana Roh Kudus memimpin kita untuk mengenal Tuhan? Bagaimana Roh Kudus bisa mengajarkan kita tentang Yesus? Roh Kudus mengajarkan kita tentang Yesus melalui firman Tuhan. Itu yang pertama. Melalui firman Tuhan. Jangan berpikir kalau kita tahu firman Tuhan, kita langsung mengenal Tuhan. Kalau kita tahu firman Tuhan, kita langsung sedalam-dalamnya kita tahu tentang Tuhan. Yang menyalibkan Yesus siapa? Orang yang tahu firman Tuhan. Yang membunuh atau yang memburu murid-murid Yesus atau orang-orang yang percaya siapa? Paulus. Dia bukan orang yang tidak tahu firman. Orang yang tahu firman Tuhan. Siapa yang mengatakan, siapa yang memberitahukan bahwa di Bethlehemlah Yesus lahir? Mereka juga yang memburu Yesus. Jadi mengenal firman Tuhan bukan berarti langsung mengenal Yesus. Firman yang seperti apa? Firman yang seperti apa yang bisa membuat kita mengenal Tuhan? Dalam Mazmur 119 ayat 130 katakan bahwa bila tersingkap firman-Mu, maka itu akan memberi pengertian bagi orang bodoh. Artinya firman yang tersingkap itulah yang memberi pengertian, pengenalan bagi kita. Jadi bukan sembarangan firman, tapi firman yang disingkapkan oleh Roh Kudus. Firman yang dibukakan rahasianya oleh Roh Kudus. Jadi bukan membahas firman atau membaca firman Tuhan menurut logika kita sebagai manusia. Bukan membaca firman Tuhan dan mengartikannya sesuai dengan intelijensia kita, tapi harus dengan urapan Roh Kudus. Makanya Alkitab katakan, di bawah pengurapannya Dia akan mengajari kita. Roh Kuduslah yang akan mengajari kita tentang Yesus dengan menyingkapkan firman Tuhan yang kita baca atau kita dengar. Makanya firman yang disampaikan dengan kuasa Roh Kudus dan firman yang disampaikan dengan pikiran manusia itu berbeda. Ada satu kisah di Alkitab ketika Yesus membacakan kitab dalam sinagog mereka, dalam tempat ibadah mereka, orang terkagum-kagum dengan Tuhan dengan hanya membaca firman. Kenapa? Karena dia membaca firman Tuhan di bawah kuasa Roh Kudus. Kalau firman Tuhan tidak ditolong oleh Roh Kudus penyingkapannya, kita tidak akan paham, tidak akan pernah mengerti siapa Yesus. Karena yang bisa menjelaskan tentang siapa Yesus adalah Roh Allah sendiri. Roh Kudus sendiri. Bukan pemikiran kita, bukan intelek kita, tapi Roh Kudus. Langkah pertama tadi adalah menerima kuasa darah Yesus. Langkah kedua adalah menerima tuntunan Roh Kudus. Tuntunan dalam bentuk apa?
dalam bentuk pemahaman firman Tuhan. Jadi bacalah firman Tuhan, dalami firman Tuhan, bukan hanya sekedar membaca, tapi belajar firman Tuhan, dalami firman Tuhan, gali firman Tuhan. Makanya Alkitab katakan merenungkan. Kata merenungkan itu artinya kita masuk ke dalam, benar-benar menggali dalam, benar-benar kita mau memahami sedalam-dalamnya, itu merenungkan. Dan kalau itu ada dalam kehidupan kita, Roh Kudus akan menolong kita. Dan yang kedua adalah tuntunan Roh Kudus. Yang pertama tadi adalah melalui firman Tuhan. Yang kedua adalah melalui pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Ada banyak orang tidak mengerti apa yang sedang dialaminya. Ketika kita tidak paham apa yang kita alami, maka kita akan salah untuk berucap, akan salah untuk bertindak. Tapi kalau kita mengalami apapun dalam hidup kita, Roh Kudus akan menerangkan apa yang sedang kita alami, apa yang sedang terjadi di sekitar kita, apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Sama seperti Paulus, Elia, Elisa, itu mereka orang-orang yang punya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Jangan sampai kemudian kita punya hubungan dengan Tuhan, tapi tidak punya pengalaman dengan Tuhan. Bukti kita punya hubungan dengan Tuhan, kita mengenal Dia dan punya pengalaman dengan Dia. Tidak mungkin ada orang berkata, oh aku kenal dekat dengan Dia. Punya pengalaman enggak? Oh, enggak punya. Kita harus punya pengalaman hidup bersama-sama dengan Tuhan. Ayub, dalam Ayub 45 dikatakan, 42 dikatakan begini, dahulu dari kata orang saja aku mendengar engkau, tapi sekarang mataku sendiri melihat engkau. Ayub itu orang yang taat dalam keagamaannya, karena mungkin dia lihat nenek moyangnya melakukan itu, dia tiru dengan taat, dengan setia. Tapi dia tidak mengenal Tuhan dengan cara-cara yang seperti itu. Kemudian dia harus melalui sebuah perjalanan-perjalanan hidup. Dan ternyata dalam perjalanan hidup itulah dia melihat Tuhan. Bukan lagi dari kata orang, tapi dari matanya sendiri yang melihat. Punyakah kita pengalaman pribadi dengan Tuhan? Apakah ketika kita mengalami masalah atau apapun dalam hidup kita, kita langsung protes, kita langsung menghujat Tuhan atau meninggalkan Tuhan? Kita harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bukti kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Kadang Tuhan mengizinkan kita untuk merasakan sebuah kesedihan. Karena dalam kesedihan itulah kita merasakan dan melihat penghiburan Tuhan. Sehingga ketika kita berkata Yesus adalah penghibur, kita bisa paham karena kita tahu, kita merasakan. Kadang Tuhan izinkan kita mengalami hidup dalam kekecewaan, supaya kita tahu bahwa Tuhanlah yang akan membela kita, Tuhanlah yang akan menguatkan kita, Tuhanlah yang akan menghiburkan kita, yang membangkitkan kita. Kadang Tuhan izinkan kita punya kekurangan atau punya kesulitan dalam ekonomi, supaya kita bisa melihat bahwa Tuhanlah penyedia bagi kita, Tuhanlah Yehova Jireh bagi kita. Jadi ketika kita mengalami kekurangan, tidak menyalahkan Tuhan. Ayub itu sempat menyalahkan atau punya pandangan yang salah terhadap Tuhan. Tapi setelah dia diajar oleh Tuhan, dia berkata, dia mencabut semua perkataannya karena pengenalan akan Tuhan. Jadi kalau salah mengenal Tuhan, akan salah berucap, akan salah bertindak. Yusuf sangat mengenal Tuhan, sehingga dalam perjalanannya sesulit apapun, kita tidak pernah mendengar dia menghujat Tuhan, tapi selalu mengandalkan Tuhan. Makanya ketika ditanya, apakah engkau dendam dengan kami, ketika saudaranya katakan seperti itu, Yusuf berkata apa? Engkau memang merancangkan yang jahat bagi saya, tapi Tuhan merancangkan yang baik. Kadang Tuhan izinkan banyak situasi terjadi dalam hidup kita, supaya kita bisa belajar melihat Tuhan. Kita mungkin diizinkan mengalami mungkin kelemahan fisik, supaya kita tahu Tuhanlah kekuatan dan penyembuh kita. Apalagi banyak hal. Justru saat-saat seperti itulah kita melihat Tuhan. Justru saat-saat seperti itulah kita menyaksikan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Ketika kita bersedih, kemudian Tuhan menghiburkan kita. Kalau kita tidak bersedih, kita tidak akan melihat Roh Kudus sebagai penghibur. Jadi ketika engkau sedih, jangan merana, jangan putus asa. Katakan, saatnya saya melihat Yesus sebagai penghibur.
Ketika engkau lemah, katakan saatnya aku melihat kekuatan Tuhan. Ketika engkau dalam masalah, katakan saatnya aku melihat pintu terbuka bagiku. Saat-saat yang engkau hadapi sekarang adalah saat-saat engkau melihat Tuhan nyata dalam kehidupan. Jadi tidak ada persungutan, tidak ada komplain. Karena Roh Kudus mengajari kita tentang perjalanan hidup. Jadi kalau kita sudah punya pengalaman hidup dengan Tuhan, kita akan tenang. Kita tahu, oh ini saya alami seperti ini. Kita tahu bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita. Kita tahu apa yang terjadi dalam dunia ini. Untuk justru semakin mendekatkan kita kepada Tuhan. Jadi saudara yang terkasih, mari kita belajar mengenal Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, ayat selanjutnya berkata apa? Di atas batu karang ini, aku mendirikan jemaatku. Orang yang punya pengenalan akan Tuhan, maka dia akan berdiri di atas batu karang yang teguh. Walaupun banyak penafsir yang berkata bahwa batu karang itu adalah gereja yang dibangun di atas rasul-rasul, itu benar. Tapi kalau kita hidup dalam pengenalan yang benar dengan Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang kokoh imannya, orang yang kokoh harapannya, orang yang kokoh kehidupannya. Di atas batu karang. Dan alam maut tidak berkuasa atasnya. Alam maut tidak ada lagi di atas alam maut. Ya, kalau kita punya pengenalan akan Tuhan, tidak perlu kamu katakan kecewa menguasai aku, kekurangan menguasai aku, apalagi masalah menguasai aku. Tidak. Alam maut sekalipun tidak berkuasa atas orang yang mengenal Tuhan secara pribadi dengan tepat dan benar. Dia akan tetap kokoh. Dan kalau kita mengenal Tuhan, kepadamu aku berikan kunci kerajaan sorga. Kita punya kuasa, kita punya hak memasukkan orang ke dalam kerajaan sorga melalui pemberitaan Injil Kristus. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, mari milikilah kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih dalam, untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi secara pribadi dengan tepat dan benar. Tuhan Yesus memberkati.